Kan kalau bulan Ramadan ini, paling sering itu ada sahur. Itu bagian dari agama Islam atau tradisi sebenarnya? Tradisi itu. Itu tradisi Pak Ustadz? Iya. Boleh dilakukan nggak Pak Ustadz? Ya itu tidak boleh harusnya. Pak Ustadz kan selalu bilang nih, kalau misalnya bulan puasa, bulan Ramadan ini paling bagus untuk pergi umroh. Nggak sanggup saya Pak Ustadz, misal ya. Wajib atau nggak Pak Ustadz? Jangan mulai dengan persepsi misalnya, tahan gak ya sampai jam 6? Kayaknya sampai jam 12 saja nih saya sudah lapar. Jadi dia sugesti sampai jam 12 lapar lah dia gitu. Sudah kalah sebelum perang. Nah, itu ada jawabannya. Pak Ustadz, kalau misalnya puasa sebagus itu Pak Ustadz, kenapa nggak sepanjang tahun aja kita buat Pak Ustadz? Kenapa nggak yang buat yang baik ini jadi lebih baik lagi, kali 12 Pak Ustadz? 1 bulan saja masih persiapan kayak dokter tadi. Terus sekarang dokter mau bicara 1 tahun. Hebat banget ini, gimana? Teman-teman zaman sekarang, apalagi anak-anak muda zaman sekarang, seharusnya lebih mudah untuk puasa Pak Ustadz. Tidurnya jam 4 pagi. Bangunnya jam 3 sore Pak Ustadz. Sekali lagi 5:30 dok, jadi setengah jam aja puasa aja. Iya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, makin saya belajar, makin saya tahu bahwa agama Islam itu agama yang sempurna Pak Ustadz. Tapi, ada tapi Pak Ustadz. Tapi saking sempurnanya Pak Ustadz, orang itu mencari kesalahan Islam, nggak ketemu. Tapi dapatnya kesalahannya di Muslimnya Pak Ustadz. Muslimnya banyak. Nah saya penasaran nih Pak Ustadz, karena saya nggak ketemu pertanyaan sulit untuk Pak Ustadz. Pertanyaan sulit saya hari ini adalah, Pak Ustadz pernah nakal nggak Pak Ustadz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau pertanyaan pernah nakal, ini dilihat dulu nih. Ukuran nakalnya itu apa? Kalau ukuran nakal itu di masa anak-anak, mungkin berantem, segala macam masa anak-anak yang dianggap itu adalah nakal tanda kutip ya. Ya semua manusia melalui itu. Tapi kalau yang dimaksud adalah nakal di sini mungkin orang dewasa dan masuk dalam pelanggaran agama, ya pasti tidak ada manusia yang maksum ya. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Saya tidak mengatakan saya tidak pernah buat kesalahan. Tapi saya merasa selama ini alhamdulillah Allah menjaga. Adanya peluang-peluang untuk melakukan perbuatan dosa itu pasti ada. Setiap orang bisa berbohong, setiap orang bisa menipu, setiap orang bisa berzina, setiap orang bisa membunuh. Semua itu bisa terlintas dalam kehidupannya. Tetapi bagaimana seseorang itu menggunakan akal sehatnya dan juga selalu berharap agar Allah melindungi dia. Karena ada dalam Al-Quran disebutkan itu dok, ada 2 istilah yang dalam kosakata bahasa Arab itu sebenarnya cuma beda fathah sama kasrah. Artinya garis atas sama garis bawah itu tapi beda makna. Mukhlisin dan mukhlasin. Kalau mukhlis itu orang-orang yang ikhlas, atau mukhlas itu orang yang Allah selamatkan. Sebagai contoh Allah sebutkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, innahu kana min ibadina mukhlasin. Dia termasuk hamba-hamba kami yang kami selamatkan. Nah, kalau setiap orang di antara kita mau berbuat perbuatan salah, karena pasti syaitan memberikan penawaran itu. Apa saja kesempatan untuk berbuat dosa ditawarkan sama dia. Lalu dia mengingat ada atau menyadari ada peringatan dari Allah. Jangan, itu salah itu. Terus dia berhenti, nah itu termasuk orang yang mukhlas. Saya sih merasa ada poin, bukan kita katakan diri kita seperti Nabi, tidak. Tapi semua orang pasti akan ada juga syaitan membisikkan, Allah utuskan malaikat untuk mengkantar itu. Nah saya merasa poin-poin tentang masalah terselamatkan dari perbuatan itu lebih sering. Karena saya merasa kok saya aman gitu ya. Dari sisi kalau ada perbuatan terus saya coba sadar, oh ya ini gak boleh loh. Nah seperti itu. Maka itu akhirnya membuat kita berhenti gitu. Oh, tapi kan ada, termasuk saya ini Pak Ustadz ya, ini refleksi diri, tapi saya yakin teman-teman juga pasti banyak menyepelehkan, sudah tahu nih dosa nih Pak Ustadz, sudah tahu ini dosa, tapi disepelehkan dosa itu Pak Ustadz. Boleh nggak kita seperti itu Pak Ustadz? Contohnya kayak gini nih, contoh nih ya, misalnya minum khamar nih, minum alkohol. Betulan kan saya jujur nih Pak Ustadz kan, masih misalnya kan, atau berbohong nih, sometimes lah kita bilang seperti itu punya ya, yang harusnya sebenarnya nggak boleh. Tapi kayak kita menyepelekan, oh ini kan untuk kebaikan, ini kan untuk ini kayak gitu. Ini kan lagi kumpul dengan teman-teman cuma untuk happy-happy. Tapi aku nggak sampai ganggu orang kok, kan cuma untuk sampai happy diriku sendiri. Menyepelehkan seperti itu Pak Ustadz. Saya pernah bahas dok ya, di kajian kami dosa-dosa besar.
Jadi melakukan satu perbuatan dosa besar itu, contoh minum khamar adalah dosa sendiri. Menganggap remeh itu dosa sendiri. Karena penganggap Jadi dua ya? Iya, penganggap remehan terhadap satu pelanggaran, itu pelanggaran sendiri. Ya, itu pelanggaran sendiri. Karena dia pintu yang membuka, Dok. Dia pintu yang membuka. Nah, syaitan ini, dia targetnya kan bagaimana memarketingkan pelanggaran kriminal gitu ya. Bagaimana orang terjerumus. Maka dia akan membisikkan 1001 alasan yang kita anggap itu baik untuk membenarkan perbuatan salah kita. Contoh misalnya tadi, saya kan mabuk minum alkohol ini karena teman-teman saya demi untuk mereka. Sebenarnya tidak balance antara mabuknya kita, pelanggaran agama, dosa yang kita terima dengan teman-teman ini, gitu kan? Kita masih banyak punya 1001 cara juga untuk membahagiakan mereka. Misalnya kita traktir makan yang halal, misalnya kita memberikan satu hadiah apa yang memuaskan, menggembirakan, jam tangan dan segala macam. Jadi kumpul pun mungkin bisa minum minuman yang hangat, jahe, yang sehat-sehat. Contoh. Ya, karena kan ada manfaatnya. Nah, kita masih punya solusi lain. Nah, sementara tidak balance antara saya berbohong untuk menggembirakan orang. Padahal sebenarnya kita bisa jujur dengan menggembirakan dia juga, gitu kan. Nah, jadi poinnya sebenarnya jangan dibuka pintu itu, Dok. Jangan dibuka. Jadi, kalau saya sudah menjadi seorang muslim, memang sudah saatnya, ya udah saya menjadi muslim, saya begitu, Dok. Kadang-kadang maaf, orang kalau mau masuk Islam di kantor kami itu di masjid, saya selalu tanya, kenapa masuk Islam? Sebelum syahadat nih, ada yang datang kena bawa calon pasangannya. Sudah janjian mau nikah, tapi calon pasangannya tidak mau kalau dia bukan muslim. Maka dia syahadat dulu, karena pernikahan tersebut. Ada yang datang karena faktor ekonomi. Dia berharap bisa dibantu pekerjaan atau yang semisalnya. Ada yang masuk Islam karena mungkin melihat faktor politik, karena di Indonesia mayoritas muslim. Dia ingin berada di komunitas yang mayoritas. Nah, semua itu saya luruskan. Saya mengatakan begini. Kalau Anda yang betul-betul mau jadi muslim, karena panduan masuk Islam ini 1 menit, kurang 1 menit, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Diterjemahkan atau tidak, sama. Sudah dianggap bisa sudah sah masuk Islam, karena sudah syahadat. Tapi permasalahannya konsekuensi sesudahnya. Anda kalau mengikrarkan 2 kalimat syahadat dan sudah muslim, berarti Anda tahu Islam itu adalah agama. Agama itu berarti panduan hidup. Setelah syahadat, makanan, minuman, pergaulan, pendapatan, penampilan, itu diurus semua sama Islam. Itu baru menjadi orang itu akan betul-betul merasakan kenikmatan Islam di saat itu. Banyak sahabat-sahabat Nabi, banyak orang-orang saleh sebelum kita, banyak di masa kita pun sekarang, orang yang masuk Islam itu terbagi 2. Ada orang masuk Islam karena dia tahu ini adalah agama, sehingga dia tekunin, dia masuk dalam Islam itu, dan dia betul-betul menjadi orang yang menikmatin banget, berubah semua performanya. Akhirnya dia betul-betul merasa, oh ternyata Islam itu seindah ini ya. Dengan orang yang masih memilah-milah, itu pasti akan beda. Jadi ini pun nanti akan mudah goyah, masih ada celah di mana syaitan bisa masuk untuk mengganggu. Nah, seperti yang dokter bahasakan kemarin, akhirnya kalau misal contoh, tadi dokter bilang kan saya masih minum misalnya contoh. Nah, bisa saja orang yang menilai dokter, ini Islamnya mungkin pura-pura, karena melihat masih ada poin itu kan. Terbukti kok kenapa dia masih buka itu. Tahu semua orang Islam tahu itu tidak boleh. Nah, tapi kalau dia dokter pilih yang satu, yang pertama tadi, sudah saya masuk Islam, saya sekalian berubah. Tidak ada celah untuk itu. Orang mau cari celah di mananya. Dia sholatnya ya sholat, dia puasa Ramadan ya puasa, dia sedekah iya, dia haji iya, dia ini, dia semua dikerjakan. Walaupun dia step by step gitu kan. Tapi paling tidak dia menutup pintu pelanggaran. Kenapa itu pelanggaran, Dok? Muslim atau non-muslim itu pasti orang nilai dia baik. Secara umum, orang minum minuman keras itu memang, atau beralkohol, pasti orang nilainya sudah tidak baik. Contoh misalnya, ada 2 orang jalan, Dok. Dua-duanya sehat akalnya, dua-duanya penampilannya bagus. Yang satu jalan, misal, dengan membawa 1 cup kopi. Ya. Yang satu bawa botol whisky. Tidak usah kita tanya, dia minum atau tidak botol itu. Kalau ditanya orang-orang, si A yang pegang kopi sama si B yang pegang botol, yang mana orang baik menurut dia? Sederhana aja penilaiannya. Ya pasti kopi. Clear. Artinya gini, sebenarnya secara fitrah pun orang tahu mana baik, mana tidak baik. Kan gitu. Jadi kita sudah bisa tahu diri kita, konsekuensinya kalau kita tetap lakukan ini akan ada penilaian negatif loh. Saya melihat tidak balance loh, antara dosa yang kita dapatkan. Karena hukuman orang mabuk dalam Islam itu kan dicambuk 80 derah. Di depan umum lagi. Itu kalau berlaku hukum Islam sebenarnya. Terus kemudian
di negara barat sekarang, saya pernah waktu bahas masalah khamar dulu, itu ada anggaran yang sangat besar dikeluarkan oleh negara Eropa, di Amerika itu, untuk menghilangkan kecanduan miras ini dari generasi mudanya. Karena umur 18 tahun mereka sudah boleh bebas. Dan mereka karena tidak tahu tolok ukur minumnya, mereka minum aja. Jadi hampir kayak minuman sehari-hari. Dan karena sudah terbiasa, dianggap yang tadinya mungkin setengah gelas, seperempat gelas bisa mabukkan, sekarang karena sudah hampir tiap hari, udah 1 gelas baru dia mabuk, 2 gelas baru dia mabuk. Jadi terbiasa. Tapi terganggu, sekolahnya terganggu, persennya terganggu, muamalah dengan rumah tangga terganggu. Paling tidak di waktu dia sedang mabuk aja itu sudah hilang akal sejenak gitu. Nah terus kemudian waktu itu saya bahas tentang hikmah daripada orang mabuk itu dicambuk 80 derah. Orang mabuk dicambuk 80 derah. Oke. Ya jadi ini kalau banyak cambukan saya. Ya bukan, kalau orang ketahuan, bukan harus dokter dicambuk. Maksudnya gini, hukum dalam Islam kalau ada orang kepergok minum, mabuk, itu dicambuk 80 derah. Kalau ada hukum Islam yang berlaku. Oh iya, oke. Ya. Kalau dia misalnya minum sendirian, tidak ada yang tahu, itu kalau hukum Islam pun tidak ada, Islam itu tidak mengejar orang ke dalam rumahnya. Oke, kalau kepergok ya. Ya kalau kepergok dia dihukum, dicambuk. Tapi saya ingin kembali ke penelitian tadi. Penelitian itu dok, mereka hanya survei apa nih kira-kira. Kenapa atau bagaimana solusinya untuk memberhentikan? Karena mereka yang sudah kecanduan sudah susah. Apalagi mereka jadikan itu sebagai bahan tenar-tenaran untuk lebih memunculkan kepercayaan diri, untuk misalnya kalau dia mau bicara sama lawan jenisnya atau dia melakukan satu perbuatan yang sedikit ekstrim di anak-anak muda itu kan, atau jadi bahan banggaan. Kamu udah coba dulu minuman ini belum dan gitu-gitu. Nah akhirnya mereka susah untuk berhenti sampai ke bawah, sudah tua pun masalahnya. Dan efek mungkin dokter lebih tahu secara medis ya. Saya cuma bicara teori agama. Efek dari minuman keras kan terlalu banyak dok. Perusakan organ tubuh dari dalam segala macam. Dan banyak orang kadang-kadang tertipu. Saya contoh dia merokok. Dia mengatakan, katanya rokok bisa membuat orang mati. Buktinya saya merokok sekian tahun tidak mati-mati. Pertanyaan sederhana, masa tunggu mati dulu baru dia percaya? Iya kan? Sementara sudah ada orang lain yang sudah Allah kasih contoh. Anda masih Allah selamatkan, jangan gitu. Harusnya kan berakal gitu ya. Jalan di jalan ini tikungannya sangat tajam, licin. Banyak orang yang celaka loh. Tapi saya pernah lewat, saya nggak celaka. Nggak apa-apa deh, ugal-ugalan lagi. Nah, dia tunggu nanti dia celaka baru dia percaya. Itu keliru. Mirip juga pernah ada yang bahas masalah LGBT di Indonesia. Katanya LGBT itu dihukum kaum Lut, diangkat negerinya dibalik. Buktinya di seluruh dunia ada banyak tapi belum dihukum. Masa kita tunggu dihukum dulu? Udah cukup dong kaumnya Nabi Lut dulu. Jadi pelajaran orang yang berakal harusnya begitu. Jangan menyepelekan ya. Ya, jadi jangan menyepelekan, itu penting sekali. Sehingga kita harus lebih hati-hati lah. Gitu. Jadi bahkan dapat satu lagi tambahan ya, dosa satu, tambah lagi satu lagi menyepelekan. Ya, karena karena kita tahu. Betul, kita menganggap remeh sebuah dosa, itu dok banyak rentetan hukum dosanya. Dosa minuman khamrnya sendiri, dosa kalau dia menyepelekan, itu ada sendiri. Dosa lain kalau dia ikut jualan, ini kan berarti dia sebarin lagi kerusakan itu. Dosa lagi yang lain itu kalau ganggu orang lagi. Ganggu ya, efek daripada itu dok. Efek itu misalnya dia pulang akhirnya dia nggak bisa layani istrinya, atau dia KDRT di rumah gitu kan, atau dia kerasi anaknya, atau terjadi tawuran, ya gitu-gitu. Nah ini banyak efek-efek dosa yang kadang-kadang dari satu dosa itu muncul. Nah orang tidak sadar. Syaitan itu dok penjahat, dia nggak mau orang terjebak dalam satu dosa. Dia mau satu dosa itu melahirkan banyak dosa. Dan rentetan minuman keras itu berkaitan sekali sama narkotika, sama perzinahan, kan gitu. Makanya karaoke, diskotik kan yang ada khamr, perempuan, hiburan, kan satu kayak satu paket, ada narkotika di situ. Bukan tempat musola atau tempat sholat ya Pak Ustaz. Nah, tapi kalau orang di perusahaan bicara masalah bisnis, ruang meeting atau di masjid atau keluarga itu kan beda, bahasanya beda. Iya, saudara-saudaranya itu makanan sehat, obrolannya yang oke gitu. Iya. Siap Pak Ustadz, siap. Aku pengen bahas tentang dosa ya nanti ya. Kita di episode khusus ya, aku pengen bahas. Habis ini mungkin kita akan ngobrol tentang dosa. Hari ini kita mau ngobrol tentang Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli. Oke, tapi sebelumnya kita mau bahas dulu tentang sponsor kita. Thank you so much untuk sponsor yang sudah masuk. Acara ini dibuat sudah dari jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Sulit sekali untuk dapat waktunya Ustadz Khalid. Terima kasih Ustadz Khalid sudah mau kasih kita tausiah dan kasih kita ilmu yang luar biasa banget. Dan aku terima kasih untuk sponsor-sponsor yang
sudah support kita dari awal. Yang pertama, pusatmas.id. Pusatmas.id itu tempat jual emas dengan rasa aman. Jadi bagi kalian semua yang pengen jual emas dengan rasa aman, dengan harga tertinggi, kalian bisa pergi ke pusatmas.id. Di situ ada alat, kalian bisa cek emas kalian, karatnya berapa, jadi nggak bisa tipu, nggak bisa bohong, nggak ada surat juga nggak ada masalah. Kalian bisa jual dengan rasa aman dan dengan harga tertinggi saat itu. Dan juga untuk sarung mangga, ini sarung yang saya selalu pakai dan Ustadz Khalid pakai. Tebal, bagus, nyaman banget. Ini sarung yang kita pakai adalah sarung mangga songket. Sarung ini adalah simbol keanggunan dalam balutan tradisi. Setiap helai ditenun dengan detail songket yang khas. Menggunakan material premium berkualitas tinggi, sarung ini menghadirkan kenyamanan modern tanpa meninggalkan nilai tradisi. Kalau kalian pengen beli, langsung ke official store resmi www.banggabersarung.com. Kita semua bangga bersarung mangga. Pak Ustadz, boleh cerita sedikit tentang Nabi Zulkifli, Pak Ustadz? Iya. Salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Zulkifli. Sebenarnya ini lebih kepada julukan ya. Kifl itu dari kata-kata kafalah yang berarti mensponsori. Oh. Ya, okay. Jadi ada pendapat ulama yang menjelaskan karena beliau disebutkan namanya 2 kali dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Anbiya disebutkan beliau disatukan dengan Ismail, dengan Idris, dan dikatakan dia termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian dalam surah Shad disebutkan dia bersama dengan Ilyas, ya. Dan dia dikatakan situ ada orang-orang yang terpilih. Nah seperti itu kurang lebih. Nah Zulkifli ini salah satu dari nabi-nabi Bani Israel. Tentu di Bani Israel ini banyak sekali nabi diutus. Ada yang mereka imani, ada yang mereka pungkiri, ada yang mereka bunuh. Itu sudah tidak asing di Bani Israel. Nah ada 3 nabi, dia berdekatan sekali masanya. Ilyas, Ilyasa, sama Zulkifli. Nah 3 ini memang dekat sekali. Setelah Ilyas, diutuslah Ilyasa, diutuslah Zulkifli. Nah gitu. Nah tapi kita langsung ke Zulkifli. Zulkifli ini ada 2 riwayat yang menjelaskan. Yang pertama, dikatakan Zulkifli karena dia suka sekali mensponsori dan memberi makan semua orang yang dia penuhi. Oke. Dan memenuhi kebutuhan mereka. Karena di masa itu dia menjadi raja. Sehingga dia adil sekali dan dia suka sekali berbagi. Tidak ada satu orang pun dari masyarakatnya yang menderita di masa itu. Kemudian riwayat yang kedua menjelaskan, sebelum Zulkifli menjadi raja, dia ada satu raja, dan raja ini berkuasa. Dan raja ini, waktu dia mau meninggal, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan. Karena dia juga seorang nabi, coba tunjuk satu orang yang bisa menggantikan kamu menjadi raja dan dia jadi nabi. Maka dia pun mengiklankan di masyarakatnya dan di prajurit-prajuritnya, kata Allah SWT, berikan kepada mereka 3 syarat. Dia bilang, saya akan berikan kalian 3 syarat. Yang bisa penuhi ini dia akan jadi pengganti saya. Syarat yang pertama, dia harus puasa sepanjang tahun. Hari ini puasa sampai 365 hari ke depan. 1 tahun? Non-stop, tiap hari puasa pokoknya. Oke. Dan juga syarat yang kedua adalah dia harus sholat malam tidak pernah berhenti. Tiap malam harus ada sholat malamnya, tidak boleh tidur. Dia dari habis Isya itu sholat sampai subuh. Istirahat nanti pagi hari. Kemudian yang ketiga, dia kalau menjadi raja, dia tidak boleh marah. Nggak boleh marah. Harus betul-betul dia selalu tenang dalam keadaan emosinya terpancing bagaimanapun, tetap dia harus sabar. Nah waktu itu ditanya, siapa yang mampu? Nggak ada yang maju. Keluarlah Zulkifli ini. Dia mengatakan saya. Maka kemudian diulangin lagi oleh raja itu, tapi belum ada yang bisa maju. Hanya Zulkifli mengiyakan dan dia betul-betul mengamalkan itu. Makanya diberikan julukan Zulkifli. Nah, ini riwayat yang kedua menjelaskan dia dikatakan Zulkifli karena dia menjalankan 3 syarat tadi. Dia puasa sepanjang tahun, dia sholat malam tidak pernah tidur di malam hari, dia istirahatnya di siang hari. Kemudian pada saat jadi raja tidak pernah marah sama sekali. Nah seperti itu. Nah Zulkifli ini mendakwahi kaumnya terus menerus dengan kekayaan yang dia miliki, dengan kerajaan yang dia miliki, dan dia berhasil. Dia termasuk nabi dan raja yang berhasil dalam mendakwahi kaumnya. Tidak disebutkan secara khusus tentang masalah mukjizatnya sebatas yang saya ketahui, dan kisahnya pun tidak terlalu banyak disebutkan karena hanya disebutkan di 2 ayat dalam Al-Quran. Hanya disebutkan tadi dalam surah Al-Anbiya dia termasuk orang-orang yang sabar. Di dalam surah Shad itu disebutkan dia termasuk orang-orang pilihan.
Oke Pak Ustadz, karena ini relate-nya mungkin dengan puasa, saya pengen tanya-tanya sedikit tentang puasa kali Pak Ustadz ya. Apakah Nabi Zulkifli ini yang menemukan puasa Ramadan pertama kali Pak Ustadz? Puasa Ramadan tidak kita katakan dari Dzulkifli, tetapi dalam surah Al-Baqarah tentang puasa Ramadan Allah mengatakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman yang di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diwajibkan untuk kalian puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Dari ayat ini kita nyatakan atau dinyatakan bahwa memang puasa Ramadan ini bukan hanya untuk umat Islam, tapi sudah dikenal oleh nabi-nabi sebelumnya. Oh. Iya. Itu ditulis di ayat mana? Dalam surah Al-Baqarah. Oh, berarti siapa yang menemukan pertama kali atau siapa yang memerintahkan pertama kali untuk puasa Ramadan ini, Pak Ustadz? Tidak ada dikatakan seperti itu, karena memang semua nabi-nabi berpuasa. Tapi kalau yang dokter tanyakan, kapan umat Muhammad SAW mulai disyariatkan puasa? Kan Nabi Muhammad SAW ini berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun fase Mekah dan 10 tahun fase Madinah. Dan di 13 tahun fase Mekah ini belum ada puasa Ramadan. Ada bulan Ramadan tapi belum diwajibkan puasa. Oh. Puasa diwajibkan kapan? Tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi kurang lebih 8 tahun sebelum beliau meninggal. Jadi pas akan diperintahkan perang Badar, itulah puasa Ramadan. Karena perang Badar itu perang pertama Nabi terjadi di bulan Ramadan. Oke, berarti yang kita jalani sekarang puasa di bulan Ramadan, itu berarti diajarkan oleh Nabi Muhammad. Iya. Begitupun juga dengan tata caranya, kapan habis sholat ini, lalu berbukanya saat Semua. kapan. Itu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tentu saja, karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk suri tauladan. Dan beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, tidak ada sesuatu yang kalian butuhkan untuk masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka kecuali aku sudah jelaskan. Jadi semua yang kita butuhkan untuk masuk surga sudah dirincikan. Bahkan kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW tentang surga dan neraka itu rinci sekali. Kita seperti melihatnya. Pintu gerbangnya, bau wanginya, tanahnya, tumbuh-tumbuhannya, permadaninya, pelayan-pelayannya, istananya, bajunya, makanan, minuman, dan luar biasa. Begitu juga dengan neraka, sudah terincikan semua jenis-jenis siksaan yang ada di sana. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan semuanya. Oleh karena itu tidak ada satupun tata cara untuk ke surga atau selamat dari neraka kecuali sudah disampaikan. Saya sholat, ini keutamanya, ini caranya, ini yang membatalkannya. Puasa juga begitu, zakat juga begitu, haji juga begitu, semuanya sudah dijelaskan. Begitu juga dengan zina, riba, segala macam sudah dijelaskan. Maka tinggal orang menjauhi saja. Nah, gitu. Oke, tapi berarti kalau tadi yang saya ulang sedikit, Pak Ustadz, kalau misalnya tata cara puasa kita ini kita dapatnya dari, mohon maaf saya tanya Pak Ustadz ya, mohon maaf kalau salah cara nanyanya ini. Itu kita pelajarin dari Nabi Muhammad, kita meniru ajaran apa yang beliau lakukan, atau beliau, ini adalah wahyu yang turun dari Allah, yang diajarkan, disampaikan untuk umat-umatnya. Semua wahyu dari Allah, lalu Nabi Muhammad SAW yang praktikin. Oke. Beliau praktikin, beliau contohkan, lalu kemudian umat Islam mengikutinya. Oke. Pak Ustadz, kayak pengen belajar tentang puasa, Pak Ustadz. Ya. Kan kita sudah pernah bahas-bahas ya Pak Ustadz ya, bahwa puasa itu wajib, harus dinikmatin dan lain sebagainya. Puasa itu harus ngapain Pak Ustadz? Lebih detailnya mungkin secara Islam nih, saya kan baru masuk ya Pak Ustadz ya. Habis sholat subuh nggak boleh makan, nggak boleh minum. Habis itu, yang ini saya tahu ya Pak Ustadz ya, berbuka saat sholat 5 waktu, terus berbuka saat maghrib, habis berbuka saat maghrib, tarawehan, udah cuma itu aja. Sampai 30 hari, habis itu lebaran. Sebenarnya ada esensi lain nggak Pak Ustadz kalau puasa itu? Atau lebih dari itu sebenarnya? Jadi gini, setiap muslim itu sepanjang hidupnya berbuat baik. Sepanjang hidupnya, mau Ramadan atau di luar Ramadan. Cuma di bulan Ramadan ini dok, bulan yang Allah khususkan untuk peningkatan skill spiritual. Gitu. Supaya nanti selama sebulan itu kalau kita ibadah, kita puasa, kita sholat malam, kita bersedekah, gitu kan, baca Quran, berzikir. Semua orang berlumba-lumba untuk mengerjakan itu, untuk dijadikan bekal 11 bulan ke depan. Ramadan akan datang, tingkatkan lagi. 11 bulan ke depan lebih bagus lagi. Begitu terus sampai dia bertemu dengan Allah nanti, itu dalam kondisi pahalanya maksimal. Nah gitu. Jadi Ramadan itu sebenarnya bulan pelatihan. Bulan pelatihan dan bulan mengejar prestasi terbaik. Kita baca Quran di luar Ramadan, tapi di Ramadan mungkin kita lebih giat membaca Al-Quran. Kita sholat di luar Ramadan, tapi di Ramadan kita lebih rajin lagi. Nah, begitu.
Sebagai contoh misalnya ada sholat tarawih tadi dokter sebutkan. Nah sholat tarawih itu kan sholat tahajud sebenarnya. Jadi tahajud, qiyamul lail, qiyam Ramadan, tarawih itu sama aja. Cuma bedanya tarawih itu kan artinya santai dok. Biasanya orang kalau selain Ramadan, sholat malam itu dikerjakan yang lebih afdol dia tidur dulu. Ya dokter misalnya habis isya tidur nih jam 8, jam 9, jam 10 tidur. Nanti sebelum subuh, kalau subuh sekarang misalnya 4:30, dokter bangun jam 4, gitu kan, wudu, terus sholat tahajud. Nah, seperti itulah afdolnya ya. Tapi khusus Ramadan, Allah SWT mudahkan agar semua umat Islam itu minimal di buku amalnya tercatat pernah sholat tahajud gitu ya. Nah dimajukan, habis sholat sunnah ba'diyah isya, itu udah bisa langsung sholat tarawih. Dan hampir semua masjid mengerjakannya, supaya umat Islam itu merasakan, oh ternyata enak ya sholat malam itu. Nah supaya mereka nanti terapin 11 bulan ke depan. Puasa juga sama, sebulan penuh kita berpuasa untuk membersihkan sisa-sisa makanan dan usus yang 11 bulan kita makan beragam macam makanan. Untuk kesehatan tentunya sebagaimana pernah kita singgung masalah itu ya. Maksudnya fasting atau puasa ini manfaatnya besar sekali buat kesehatan. Sisi yang lain juga dia dijadikan ibadah yang paling besar pahalanya. Jadi dia supaya terbiasa. Nanti selepas Ramadan dia bisa menjaga puasa hari Senin dan Kamis. Dia bisa puasa 3 hari setiap bulan namanya Ayyamul Bid. Dia bisa puasa 9 hari dari 10 hari pertama 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Dia bisa puasa 9 dan 10 Muharram. Jadi dia lebih mudah mengerjakan ibadah-ibadah sesudahnya. Oke. Pak Ustadz, kalau misalnya tadi kan saya bilang kalau puasa itu menahan lapar dan dahaga Pak Ustadz ya. Kalau selama puasa buat dosa boleh nggak Pak Ustadz? Misalnya ngomongin orang nih Pak Ustadz. Ya tergantung tergantung dari kadar dosanya dok. Kalau dia gibah orang itu dia mengurangi kadar pahala puasanya. Makanya orang kalau puasa itu disuruh jaga lisan, disuruh jaga sikap gitu kan. Sampai Nabi SAW mengatakan fa'in sabahu ahadun aw qatal falyaqul inni shaim. Kalau ada yang ajak dia bertengkar atau dia dicaci maki, maka dia katakan saya lagi puasa. Seakan-akan dia bilang saya lagi ikut program puasa, saya nggak mau ikut-ikutan bertengkar, mau ikut-ikutan ribut sama kamu, nggak mau apa-apa. Nah termasuk ghibah, termasuk fitnah dan segala macam. Berantem. Ya itu hindari semua. Di Ramadan itu justru kita mengontrol semua itu. Jadi Ramadan itu memperbaiki keimanan kita, menambah kuantitas dan kualitas ibadah kita, mengontrol dan memperbaiki karakter kita, semua itu terbentuk. Karena kita di puasa itu kan jujur, ya kan, dia berbagi, dermawan. Jadi orang-orang Islam itu umumnya kalau lagi bulan Ramadan itu jadi lebih baik dari sebelumnya. Oke. Kalau yang membatalkan puasa sendiri apa Pak Ustadz? Ya dimulai dari makan dan minum. Karena memang kita disuruh makan sahur ya. Sebelum azan subuh makan sahur. Kata Nabi SAW, sahur fanan fi sahuri barakah. Sahurlah kalian karena pada sahur itu ada keberkahan. Maksudnya kalau kalian makan secukupnya, maka bisa bertahan sampai maghrib nanti. Dan juga kata Nabi SAW, sesungguhnya perbedaan dasar antara puasa kita, umat Islam sama ahli kitab, Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Jadi kita bisa makan sahur. Dan kita menahan makan dan minum ini dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Tapi mulai dari azan maghrib sampai azan subuh lagi boleh makan. Kan gitu. Nah ini bentuk ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masa-masa ini adalah masa-masa kita mengontrol tadi. Munculnya secara alami tubuh kita sedang mengelola tubuh ini supaya mengelola sisa makanan, mengontrol kadar gula yang masuk dan segala macam itu. Nah ini kita kontrol, jadi makan dan minum. Ya. Tapi setelah maghrib boleh makan, boleh minum sampai subuh. Gitu kan. Kemudian yang kedua biologis. Ya. Jadi biologis itu hanya boleh setelah buka puasa sampai subuh. Jadi sama tadi. Tapi selama siang ini dari pagi sampai maghrib ditahan. Itu kita bicara suami istri, apalagi kalau orang berzina malah tidak boleh gitu. Kalau berzina tetap nggak boleh ya Pak Ustadz? Iya dong. Tapi suami istri aja nggak boleh. Dan kalau suami istri berhubungan biologis di siang hari Ramadan itu ada dia harus taubat kembali kepada Allah dan ada kafarah namanya, dendahnya. Dendahnya itu dia bebasin budak karena di masa sekarang tidak ada perbudakan, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu dia memberikan makan 60 orang miskin. Ya, karena dia tidak boleh membatalkan puasanya hanya karena itu, kecuali seseorang punya udzur dok. Contoh misalnya dokter lagi safar sama istri. Ya. Musafir itu kan boleh tidak puasa. Dia ganti di hari lain. Tapi itu utang dok ya. Misalnya Ramadan nih puasa hari ke-15, dokter safar umroh contohnya. 9 jam naik pesawat, saya mau ambil hukum rukhsah keringanan, saya nggak puasa. Boleh. Walaupun kita sebenarnya masih tahan gitu, masih bisa kita tidak makan minum. Tapi kalau orang musafir boleh membatalkan. Dia batalin puasa, nah pada saat dia kena musafir,
dia batal puasa, dia boleh biologis sama pasangannya. Karena memang dasarnya ada peluang di mana dia boleh membatalkan puasa, yang punya uzur lah. Oke. Nah, wanita haid dan nifas itu juga boleh batal, bukan boleh, memang harus batal puasanya, diganti dengan hari yang lain, contoh. Atau orang sakit, dia nggak mungkin puasa, dokter mengharuskan dia minum obat misalnya. Atau dia sudah pikun, sudah sangat lemah tubuhnya. Nah kalau orang sudah pikun ini, dia tinggal bayar dengan fidyah namanya dok. Fidyah itu mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin, beras ukuran 2,5 kilo. Oh. Makanan pokok dia lah, setiap hari. Misalnya dia tidak puasa 1 bulan, karena dia sudah pikun, atau dia kena penyakit kronis yang tidak bisa lagi sembuh. Ya udah, 30 hari itu setiap hari dikeluarkan 2,5 kilo beras, kali 30. Nah gitu. Oke, Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau misalnya tadi musafir tadi kan tidak wajib puasa, boleh puasa. Tapi kalau misalnya ini umroh nih Pak Ustadz. Pak Ustadz kan selalu bilang nih, kalau misalnya bulan puasa, bulan Ramadan ini paling bagus untuk pergi umroh. Kalau kayak saya Pak Ustadz, sudah newbie Pak Ustadz ya, datang ke sana panas pula Pak Ustadz kan. Terus kegiatan banyak pula, nggak sanggup saya Pak Ustadz misal ya. Bayangkan yang biasa aja itu mengas-mengas Pak Ustadz, apalagi tempat kayak itu. Wajib atau enggak Pak Ustadz? Ini mau ibadah nih Pak Ustadz. Ya, jadi gini, saya mulai dari persepsi dulu dok. Iya. Bukan menggurui, dokter ini dokter Masya Allah. Tapi gini, niat ya, bahasa lainnya kan sugesti. Ya kan? Kuatkan niat kamu, kuatkan sugesti kamu sebenarnya. Gitu. Saya sering beri motivasi umat Islam di dalam kajian-kajian kalau menjelang Ramadan. Kenapa kita disuruh niat di malam hari, besok saya mau puasa. Berarti kita kuatkan sugesti kita, saya akan puasa besok. Itu kan seperti ada sinyal ke tubuh kita. Puasa loh besok ini. Gak makan, gak minum sampai azan maghrib. Itu yang membuat tubuh kita jadi bisa sanggup gitu. Jadi jangan mulai dengan persepsi misalnya, kayak saya kalau makan 1 piring nasi sahur ini, tahan gak ya sampai jam 6? Kayaknya sampai jam 12 saja nih saya sudah lapar. Jadi dia sugesti sampai jam 12 lapar lah dia gitu. Sudah kalah sebelum perang. Nah, itu ada jawabannya. Nah, jadi sebenarnya kalau saya melihat ini, saya alhamdulillah istri saya juga pernah dalam kondisi hamil pun, saya ngajak dia puasa dan saya berikan dia motivasi. Perbaikin coba niatnya. Sugestinya adalah saya bisa. Cuma buka puasa yang cukup. Ya, pada malam hari itu konsumsi vitamin, sahur, makan yang cukup. Bisa-bisa. Alhamdulillah bisa berjalan baik. Dan melahirkan juga normal. Anak-anak gak ada masalah gitu loh. Jadi sebenarnya saya lihat ini tentang masalah persepsi dulu. Kalau persepsi kita selalu kayaknya berat nih. Kayaknya susah nih. Orang begini gak akan jadi juara gitu dok. Ya. Oke. Karena selalu dia down duluan. Tapi kenapa orang lain bisa? Saya juga harus bisa dong. Nah itu kan beda. Motivasinya beda gitu. Nah itu jiwa pejuang dan jiwa juara gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Karena Allahu alam, saya tidak pernah temukan ada berita orang meninggal karena puasa dok. Kecuali ajalnya datang. Iya, tapi yang kita temukan tuh setiap tahun sudah bertahun-tahun gitu kan. Orang jalanin puasa itu sehat-sehat saja gitu. Malah lebih sehat ya Pak. Lebih sehat dan sebenarnya hari-hari pertama aja kadang-kadang dia berat. Tapi setelah itu dia udah kayak motor atau mobil itu sudah panas mesinnya gitu ya. Udah biasa. Udah santai aja gitu. Bahkan kadang-kadang yang kami sering rasakan dok. Mungkin karena dokter masih baru masuk Islam. Tapi kalau kami sering rasakan. Kalau kita sudah terbiasa itu sahurnya sedikit. Saya pernah dok di bulan Ramadan sebulan itu saya ingin turunin berat badan saya dari 99 itu turun jadi 83. Wah. Iya. 1 bulan itu. Saya cuma makan sekali. 16 kilo? Ya, saya cuma makan sekali waktu itu. Saya makan sekali pada saat buka puasa. Saya cuma kumpulin protein, beberapa potong daging saja. Kemudian saya ambil karbo sedikit, mungkin cuma 1-2 sendok nasi sama atau kentang. Sedikit sayuran. Dan saya ambil kurma untuk buka puasa. Udah sahurnya saya cuma minum air. Sebulan begitu turun sekali. Jadi sangat membantu gitu. Sampai semua pakaian saya jadi longgar. Nah itu jadi sebenarnya ternyata bisa. Dan saya tidak merasa setelah berjalan waktu. Malah saya jadi gak nyaman kalau saya makan banyak. Saya ikutin kayak pola dulu gitu. Jadi ternyata mungkin ususnya sudah mulai lebih kecil. Kita sudah lebih terbiasa. Jadi sebenarnya kan tergantung kebiasaan lidah kita makan dan segala macam. Betul lebih sehat dan bisa kita jalani sangat mudah gitu ya, sangat mudah. Nah jadi kadang-kadang pada saat buka puasa pun cuma makan kurma, minum air, udah cukup. Kalau saya biasa gitu akhirnya habis menjelang tarawih atau habis tarawih baru saya kemudian makan yang berat sedikit baru kemudian istirahat gitu ya. Itu sebenarnya tergantung kalau saya lihat sugestinya. Oke. Pertama kekuatan pikiran, yang kedua bisa karena biasa. Ya. Sekarang kita masuk pertanyaan dokter tadi. Ini kan baru persepsi dulu. Karena tadi dokter bilang kan seakan-akan
Saya ini baru masuk Islam Ustaz. Saya udah down. Dari pikiran aja nggak kuat ya. Udah down duluan. Saya kalau pergi umroh panas nanti, waduh gimana. Jadi sudah jelek semua. Sudah negatif duluan semuanya. Makanya saya perbaiki persepsi duluan. Jadi kuatkan sugestinya aja dok. Gitu. Ya mungkin kalau dokter kenapa bisnis gini. Kalau pola ini dokter taruh dalam bisnis, kira-kira sukses gak? Nggak akan bisa sukses pasti. Kayaknya saya nggak bisa nih buka klinik. Kayaknya produk saya nggak bisa bersaing di pasar. Kira-kira nggak? Nggak bisa pasti. Nah, itu poinnya. Sebenarnya ke semua hal sama. Sama semua. Jadi kita harus kuatkan. Jadi sugesti itu kuat banget. Makanya Islam itu dasarnya ibadah itu niat. Niatnya harus kuat gitu. Nah sekarang kita masuk bagaimana Ustaz kalau saya safar, tapi saya bisa nggak saya gunakan safar itu karena boleh dalam Islam untuk batalkan puasa. Tapi syaratnya tetap harus dibayar di hari lain dong, setelah Lebaran nanti. Karena saya misalnya sementara safar sana saya takut saya nggak kuat segala, boleh, bukan tidak boleh. Tapi tadi saya bilang memang ada mubarir dalam bahasa Arab, ada sebabnya dok. Nah kayak safar, kayak sakit tadi itu masih boleh. Oh masih boleh Pak Ustadz ya. Pak Ustadz saya pengen tanya beberapa yang katanya nih Pak Ustadz bisa membatalkan puasa. Nangis membatalkan puasa, benar nggak Pak Ustadz? Enggak. Nangis nggak batalin puasa? Yang membatalin puasa itu dok sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, bukan yang keluar. Air mata kan keluar. Berenang Pak Ustadz? Ketelan nggak? Berenangnya malam aja dok, jangan siang hari, karena agak sulit menolak air kan. Berenang tapi nggak ketelan boleh Pak Ustadz? Nggak bisa, susah. Jadi sensitif banget gitu antara telan dengan tidak telan tuh persentase telannya 80%, 20% kan. Berarti nggak boleh Pak Ustadz? Di siang hari. Tapi kalau mandi boleh ya. Mandi boleh? Ya kalau berenang kan kita nyelam. Berendam Pak Ustadz? Berendam boleh. Berendam boleh. Kentut di air Pak Ustadz? Kalau ngeluarin angin itu dok, hanya membatalin wudhu. Oh bukan cuma batalin, tapi enggak batalin puasa. Enggak batalin puasa. Korek kuping Pak Ustadz? Enggak. Ini gila memang kalian. Apalagi sih korek kuping enggak batalin puasa Pak Ustadz? Jadi sesuatu yang masuk ke dalam tubuh dok. Kalau kita masukin secara sengaja makanan atau minuman, nah itu baru termasuk infus. Ya itu kalau dia sifatnya nutrisi obat itu batal. Oh kalau obat Pak Ustadz? Obat usahakan jadi dia sesudah buka puasa lah paling aman. Ya. Karena kalau dia harus masuk itu bisa masuk dari luar. Karena dari luar ini bisa umumnya pendapat ulama itu membatalkan. Kalau muntah Pak Ustadz membatalkan puasa nggak Pak Ustadz? Kalau muntah secara sengaja iya. Secara sengaja ya. Ada orang sengaja ngorek gitu ya, itu dia batal puasanya. Umumnya ulama mengatakan begitu karena muntah itu kan sangat kemungkinan besar ada yang tertinggal di tenggorokan, dia bisa tertelan kembali gitu ya. Tapi kalau orang tidak sengaja, memang dasarnya dia mual, dia muntah. Ini juga dilihat kalau dia muntah, kemudian dia coba berusaha untuk menahan supaya jangan ada yang ketelan, itu tidak batal. Tapi kalau ada yang ketelan lagi nih masalahnya seperti ada yang benda baru masuk gitu ya, itu membatalkan. Allahu a'lam. Oke, kalau merokok Pak Ustadz? Batal. Ya, batal. Merokok batal itu ada ayatnya Pak Ustadz? Enggak. Karena gini, ada konsumsian di masa kita sekarang, tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi dari mana kita tahu hukumnya boleh atau tidak? Allah berfirman tentang masalah kaidah-kaidah dasar dalam menyentuhkan makanan minuman itu adalah seperti contohnya khamr. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Hai Muhammad, ditanyakan padamu tentang hukum khamr dan judi. Minuman keras dan judi. Qul fihima ismun kabir. Katakan hai Muhammad, pada keduanya ada dosa besar. Ya. Wa manafi'u linnas, tapi ada juga manfaatnya buat orang. Manfaatnya orang mabuk, mungkin dia merasa lebih rileks, dia merasa lebih hangat gitu kan. Begitu juga judi, dianggap sebagai hiburan misalnya. Tapi Allah bilang apa? Wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Tapi sebab dilarangnya karena dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Mudaratnya lebih besar. Nah, ulama mengeluarkan satu kaidah penting dalam makanan dan minuman yang belum ada di masa Nabi SAW. Semua yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya hukumnya haram. Nah dari sini sebagian ulama berpegang pada dalil ini tentang masalah pengharaman rokok. Makanya rokok itu kan ditulis. Bahkan pemerintah mewajibkan kan. Kalau dulu tuh di Indonesia masih ditulis di bungkus rokok itu kan rokok menyebabkan impoten, kanker ini, A, B, C. Sekarang kan kesimpulan semua itu rokok membunuhmu. Wah,
Ini kan sudah nggak mungkin kan pemerintah suruh perusahaan rokok tulis itu, bahkan dikasih gambar leher yang bolong dan segala macam. Itu kecuali memang pasti berbahaya. Oke. Sehingga dia dikonsumsi tidak boleh lagi. Jadi selain daripada memang itu memasukkan sesuatu secara sengaja, walaupun itu adalah asapnya misalnya, atau hasil pembakaran tembakaunya gitu kan, atau asap lah pada tempatnya, karena nanti orang bilang lagi yang elektrik seperti apa. Nah sama juga. Iya, bagus mereka tanya, Ya, vape Pak Ustadz. ya, kalau dia masukkan juga ke dalam tenggorokannya kan sama, masukkan suatu benda dari luar secara sengaja. Beda kalau kita asap kendaraan itu tidak sengaja, bukan sengaja orang hirup. Kalau ini kan memang dia sengaja hirup, dia sengaja memasukkannya gitu lah. Oh. Ya, kalau kita lewat di satu restoran. Tapi kalau kecium kentut Pak Ustadz? Kan itu kan masa kentut, kamu kentut sini saya hirup, kan nggak mungkin kan, karena kalau rokok itu kan dok dia isap kan, dia sengaja kan. Inhaler Pak Ustadz, inhaler, hidung buntu, pakai inhaler. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Karena Ini saya ngerasa standar ganda nih Pak Ustadz. Pak Ustadz pernah ngerokok nggak Pak Ustadz? nggak Pernah ngerokok Pak Ustadz. Nggak pernah nge-vape juga Pak Ustadz. Sebenarnya nge-vape itu nggak saya pernah sih Pak Ustadz. Walaupun saya tidak merokok, tapi saya pernah. Jadi saya bisa ceritakan bahwa merokok itu sebenarnya nggak ditelan Pak Ustadz. Sebenarnya bisa dikeluarin Pak Ustadz. Nggak ada yang ditelan Pak Ustadz. Oke, saya tanya. Inhaler juga sama. Inhaler malah masuk Pak Ustadz, nggak dikeluarin lagi Pak Ustadz. Sekarang dokter kalau ngerokok, kenapa dikatakan paru-parunya? Iya, memang kalau kenapa? teleknya banyak Pak Ustadz. Bukan. Kenapa? Kan masuk ke dalam itu. Kalau nggak rusak dong paru-parunya. Iya, benar juga. Nah, rupanya Zat berbahaya tetap masuk. Itu ada masuk. Iya. Tapi inhaler boleh Pak Ustadz? Inhaler itu lebih kepada mirip dengan odol, mouthwash gitu ya. Dia sifatnya itu karena hidungnya buntu. Kan orang kalau tidak buntu hidungnya kan tidak mungkin dia pakai kan gitu. Nah sebenarnya dia ingin mempelongkan itu kan. Sehingga pada saat dia masuk sebenarnya dia mempelongkan di hidung itu. Dia bukan istilah memang sengaja masuk ke dalam tubuh. Tapi tentu berjaga-jaga kalau dia yakin itu bisa masuk ke tenggorokannya segala macam, dia hindari. Dia hindari saja. Mungkin dia bisa istinsyak dok. Istinsyak itu seperti orang kalau wudhu membersihkan hidung. Salah satu terapi flu atau hidung buntu ini kan yang terbaik itu memasukkan air di hidung baru kemudian mengeluarkannya dengan kuat gitu ya. Itu contohnya gitu. Nah sama dengan sikat gigi karena dia hanya sebatas di mulut. Boleh. Mouthwash itu boleh. Oh mouthwash, kumur-kumur mouthwash boleh? Boleh. Oh tadi inhaler boleh. Nah sekarang ada vape yang lebih baru lagi. Vape-nya di hidung. Kamu kayak inhaler. Itu nggak boleh Pak Ustadz? Permasalahannya di vape itu terlepas daripada dia mau dikatakan tidak masuk. Sebenarnya dia itu mirip dengan rokok kan. Iya. Dia tetap ada mudaratnya. Kan gitu. Dan kita tidak bisa pungkiri mudarat. Kalau pernah gini, sebagai contoh ya. Ada satu orang syekh di Jeddah. Waktu bahas masalah rokok ya. Mungkin ini rentetan sekarang dengan teknologi canggih. Vape dan yang lain-lainnya gitu. Nah pernah ada satu orang syekh. Kalau kita tuh sekarang ustadz atau kiai lah. Lagi ngajar di masjid di Jeddah. Terus dia membahas ayat yang lain berhubungan dengan masalah yang digunakan oleh ulama tentang pengharaman rokok, yaitu dan Allah menghalalkan yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang buruk-buruk. Allah ayatnya itu, dan Allah menghalalkan yang thayyibat, yang baik-baik, dan Allah mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk-buruk. Nah, pada saat dia menyampaikan itu, dia memberikan contoh salah satu dia rokok. Di situ rupanya ada satu guru SD atau SMP gitu, dia merokok udah sekian tahun. Dia langsung protes, dia mengatakan, Syekh, Anda mengatakan tadi rokok itu khaba'ith, sesuatu yang buruk. Tapi saya bertahun-tahun merokok, saya nggak anggap itu buruk. Ini masih ada di kantong saya merokok, saya oke-oke saja gitu. Saya nggak sakit, nggak apa gitu. Kata Syekhnya, kau yakin kau anggap itu baik? Dia bilang, iya, oke. Begini saya kasih saran, kalau kau anggap itu baik, sekarang kamu pulang, beli rokok yang banyak. Berikan ke istrimu, berikan juga ke anakmu. Kalau pulang anak bayimu juga rokokin. Guru itu karena cerdas, dia sudah paham. Saya sudah tahu kenapa haram sekarang. Dia keluarin lalu dibuang sama dia. Kalau baik pasti semua orang bisa. Kenapa di bandara harus disiapin ruangan khusus rokok? Ya udah dia sama-sama dari situ saling isap rokoknya gitu kan. Nggak boleh kesemuanya. Kenapa di pesawat tidak boleh? Kenapa ini? Kenapa banyak sekali? Kenapa perokok pasif justru yang orang di sebelah yang terganggu itu malah lebih berbahaya bagi dia, dan segala macam hal yang sudah banyak penelitian membuktikan itu. Itu supaya membuktikan kalau itu memang tidak baik. Oke Pak Ustadz. Pak Ustadz kalau mimpi basah pas tidur siang hari Pak Ustadz, membatalkan puasa atau tidak? Tidak. Karena itu tidak disengaja. Nggak sengaja.
Tapi kalau dia sengaja, onani, dia biologis, itu pendapat yang paling kuat batal. Batal ya Pak Ustadz ya. Kalau nggak sengaja lihat konten, nggak sengaja nih sudah jelas nih, nggak sengaja lihat konten seksi Pak Ustadz. Untuk apa gitu? Scroll Pak Ustadz, pas scroll. Untuk apa? Ketemu. Makanya dari awal sebelum scroll, tulis tujuannya. Kan bisa tuh tujuannya, ceramah Ustadz Khalid bahasa lama kan gitu. Nggak usah sengaja cewek seksinya pastilah keluar gitu kan. Iya. Jadi memang sudah dari situ. Pencariannya harus ada ini ya Pak Ustadz ya. Kan dari awal begitu buka pencarian dulu, jadi yang keluar yang benar. Astagfirullah tapi nonton. Kalau berdarah Pak Ustadz? Nggak apa-apa. Nggak masalah. Iya, karena dia keluar kan. Perawatan, injeksi Pak Ustadz. Ada ini perdebatan nih Pak Ustadz yang saya dengar nih. Ada yang katanya boleh, ada yang katanya nggak boleh nih katanya. Kan sebenarnya bukan cairan nih, tapi kan memasukkan juga. Tapi kan bukan cairan ini kan, obat apa ya? Namanya perawatan lah Pak Ustadz gitu. Yang saya tahu sebatas ini tidak ada masalah. Seperti orang pakai obat muka. Enggak, misalnya kan obat muka, orang pakai hand body. Skincare boleh Pak Ustadz ya? Ya boleh. Karena itu kan bisa saja dia ada yang menyerap masuk kan. Tapi Allah alam sebatas ilmu saya itu nggak ada masalah. Oh berarti perawatan di klinik, wajah nggak ada masalah ya Pak Ustadz ya? Ya mudah-mudahan ya, sebatas yang saya tahu selama ini nggak ada masalah. Oke, asik. Pak Ustadz, saya punya ide untuk mengakali, udah jahat ini ya, mengakali ya. Tapi kan teman-teman zaman sekarang, apalagi anak-anak muda zaman sekarang, seharusnya lebih mudah untuk puasa Pak Ustadz. Karena anak-anak muda zaman sekarang ini hidupnya sudah kayak di Amerika, tapi hidupnya di Indonesia Pak Ustadz. Tidurnya jam 4 pagi, bangunnya jam 3 sore Pak Ustadz. Jadi kalau sebenarnya kalau kita amalkan. Berarti nggak sholat? Itu betul juga ya. Nah, itu tanya anak-anak muda zaman sekarang. Tapi ini real Pak Ustadz. Beberapa anak-anak muda ya. Kebanyakan tuh tidurnya jam 4 pagi. Jadi kalau misalnya kita ibaratnya sholat subuh Pak Ustadz ya. Sahur. Tidur Pak Ustadz. Tiba-tiba bangun sudah jam 4 aja. Sebentar lagi buka puasa. Sekali aja 5:30 dong. Jadi setengah jam aja puasa aja. Iya. Yes. Puasanya ini. Ya, puasa dong Pak Ustadz. Iya. Jadi gini. Subhanallah. Ulama sudah membahas masalah itu. Bulan Ramadan itu bukan bulan untuk bermalas-malasan. Bukan bulan untuk balas dendam. Nah, gitu. Pak Ustadz langsung dijawab Pak Ustadz. Enggak. Aku jam 9 sampai jam 4 kerja. Enggak males. Jam 9 apa? Jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Aku kerja. Terbalik di jam kerja kita aja kebalik katanya. Enggak, sebentar. Pelan-pelan dulu. Kan normalnya orang kerja di siang hari dong. Satu dua dia juga tahu itu. Kalau ada orang bilang dia kerja sampai jam 4 subuh itu paling lembur kali ya. Kalau tiap hari gitu ya oleng juga gitu kan. Karena dia begadang menghabiskan malam yang harusnya waktu istirahat. Allah mengatakan waja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam hari sebagai waktu untuk istirahat gitu kan. Waja'alna an-nahara ma'asya, kami jadikan siang hari untuk aktivitas. Memang Allah sudah kekalkan begitu. Gelapnya langit itu membuat memang kita istirahat kan gitu. Terangnya langit di sana itu memang untuk kita bekerja dan beraktivitas. Jadi sebenarnya jangan dibalik. Dan kita tidak bisa menarik satu kasus orang kepada semua orang. Misalnya contoh, ada orang yang kebetulan kayak dokter bilang, dia memang kerjanya pas lagi lembur jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Tapi kan tidak semua orang begitu. Kalau kita berikan hukum kepada dia, berarti yang lainnya gimana? Kan gitu. Tapi gini, saya mau bahas dulu 2 poin. Yang pertama, berhubungan dengan masalah, boleh nggak orang yang puasa itu tidur? Boleh. Sekarang saya ngantuk banget Ustaz. Saya habis subuh, saya nggak bisa tahan, saya tidur. Saya bangun nanti menjelang duhur, kemudian saya sholat duhur, tetap saya sholat. Habis duhur saya tidur lagi sampai asar. Misalnya contoh, kemudian asar saya bangun, habis itu saya aktivitas. Boleh nggak? Boleh. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau kita mau bicara masalah pahala ya, sama nggak pahala orang ini sama orang yang dari pagi aktivitas seperti biasa? Karena dalam Islam itu tidak ada hubungannya, ini poin yang kedua. Tetap puasa itu tidak menghalangi aktivitas kita. Coba lihat, banyak sekali umat Islam selama Ramadan tetap kerja kantor biasa. Jam 8 dia masuk, jam 5 sore dia pulang. Hampir motivasi seperti itu. Bahkan saya kadang-kadang motivasi jemaat saya, Bapak Ibu kalau kebetulan lagi bawa mobil, bawa motor, coba usahakan ada beberapa gelas air, beberapa butir kurma yang kita bawa. Jadi kalau pulang dari kantor macet, kita masih bisa buka puasa di jalan, kita masih bisa berbagi mendapat pahala orang yang sedang kehabisan atau belum ada bekal, sudah azan. Seringkali saya Ramadan kan kalau pulang habis taklim gitu kan, siang hari tetap berjalan taklimnya alhamdulillah. Itu menjelang maghrib biasanya ada saja orang azan, mereka sedang di lampu merah, rumahnya masih jauh.
Masih di Jakarta Selatan, ini rumahnya di Bekasi, jauh gitu. Hanya mereka harus, kita bisa raih pahala mereka. Karena kata Nabi SAW, orang yang buka puasa kan orang yang berpuasa. Dia dapatkan pahala orang yang dibuka puasa itu tanpa dikurangi 1000 dari pahala orang yang dibuka puasakan. Jadi sebenarnya kita punya kesempatan untuk itu. Jadi terlalu banyak umat Islam yang tetap aktivitas seperti biasa. Sebenarnya tergantung persepsi sih dok. Oke. Jadi saya bilang, kalau sugestinya kayaknya saya nggak kuat nih, lebih saya tidur aja. Nah dia selalu gitu, jadi dia motivasi dirinya untuk tidur. Sebagaimana orang, kalau ada orang yang kuat sekali kerja kan, ada orang yang kuat sekali berbisnis, karena motivasi dia, saya harus sukses, saya harus berhasil. Nah begitu sebenarnya. Tapi tetap puasa, tapi pahalanya berkurang Pak Ustadz. Iya betul. Kalau puasa tapi nggak sholat Pak Ustadz, tidur bablas tidur ya Pak Ustadz. Dia kenapa nih? Kita rincikan dulu. Kalau dia ketiduran, dan lewat waktu sholat, dia bisa sholat kalau dia bangun. Oke. Karena boleh orang ketiduran, orang lupa, dia sholat. Maaf, dia sholat kapan dia ingat dan kapan dia bangun. Contoh misalnya kita tidur nih, ngantuk banget. Habis sebelum duhur, misalnya jam 11. Kita udah bunyiin jam beker, udah alarm, jam 12 bangun nih mau sholat duhur. Tapi ngantuk banget, gak terbangun. Misalnya alarmnya gak bunyi. Kita bangunnya udah jam 4. Sudah selesai waktu asar. Terus belum sholat duhur nih. Tapi betul-betul dia ketiduran ya. Dia tidak, bukan dia sengaja memang. Udah, dia tinggal sholat duhur baru dia sholat asar. Karena dia memang ketiduran. Atau orang lupa, dia sibuk dengan aktivitasnya dia segala macam, atau terjadi bencana alam gitu kan, dia tersibukkan, dia lupa, dia pikir dia sudah sholat duhur, ternyata belum, pasti asar, saya kayaknya baru ingat belum sholat duhur nih. Maka dia boleh sholat duhur dulu baru asar, tapi tetap berurut dok ya. Walaupun di waktu asar, duhur dulu baru asar gitu. Oke. Pak Ustadz, kalau misalnya puasa sebagus itu Pak Ustadz, kan kita tahu puasa ini banyak manfaat ya. Sebenarnya saya ngelihat secara fisik, kesehatan ada manfaat, secara pikiran kita bermanfaat sekali, mereset mental kita juga Pak Ustadz, spiritual kita jadi lebih baik juga. Tapi kenapa kalau nggak ini baik, kenapa nggak sepanjang tahun aja kita buat Pak Ustadz? Kenapa nggak yang buat yang baik ini jadi lebih baik lagi, kali 12 Pak Ustadz? Kita bicara gini dok, kalau itu kan pakai rasional ya. Jawabannya juga rasional. 1 bulan saja masih persiapan kayak dokter tadi. Terus sekarang dokter mau bicara 1 tahun. Hebat banget ini, gimana? Tadi 1 bulan aja, saya kalau ikut umroh Ustaz, saya nanti nggak tanya gimana. Itu sama jika orang bilang, kalau sholat itu bagus, kenapa 1 hari 5 kali? 50 aja sekalian. Wah 5 aja masih malas. Tapi kalau kena skak tanya balik. Tapi kalau misalnya setelah selesai Ramadan, sebenarnya kita harus berpuasa yang harusnya itu kapan Ustaz? Tidak ada keharusan sesudah Ramadan, karena itu sudah puasa sunnah namanya. Tambahan. Contoh misalnya, kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh. Kemudian diikuti 6 hari dari bulan Syawal. Syawal itu nama bulan. Jadi setelah Ramadan, Syawal. Nah, kata Nabi SAW, siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh diikuti 6 hari dari bulan Syawal. Boleh berurut-urut, boleh dicicil. Tapi selama sebulan Syawal. Maka pahalanya sama dengan puasa setahun. Jadi ibaratnya orang seperti kerja di kantor itu, pemimpin atau pemilik perusahaan mengatakan, siapa yang kerja sebulan penuh Januari, tambah 6 hari aja, dia lembur di bulan Februari, gajinya setahun. Enggak, setahun. 1 tahun ya. Gaji setahun, 12 bulan langsung. Pasti orang berlumba-lumba. Iya dong. Nah, seperti itu orang kalau puasa Ramadan diikuti 6 hari dari bulan Syawal. Tapi 6 hari Syawal ini bukan wajib dok. Yang mau saja. Makanya janjinya besar banget gitu kan. Kita sudah puasa 1 bulan, tambah 6 hari aja. Toh kita sudah seperti mobil itu yang mestinya sudah panas, tinggal nambah 6 hari. Ulang-ulang 6 hari itu pas kapan jadi Pak Ustaz? Bulan Syawal. Bulan Syawal habis Lebaran. Iya, jadi 1 Syawal itu nggak boleh puasa karena Lebaran nggak boleh puasa. 1 nggak boleh puasa. Itu orang saatnya bergembira, makan dan segala macam. Tanggal 2 Syawal sampai tanggal 29 Syawal itu waktu untuk puasa 6 hari itu. Tanggal 2 Syawal sampai tanggal 26. 9. Berarti satu bulan setelah Lebaran, kecuali hari pertamanya, itu kalau puasa 6 hari sama dengan pahalanya setahun. Ya. Wah. Tapi syaratnya itu tadi ya, dia sudah puasa Ramadan. Oke. Dia puasa Ramadan baru ditambah 6 hari itu. Oh. Contohnya. Jadi kita masih ada puasa. Tapi ini sifatnya hukumnya sunnah. Jadi orang yang mau aja. Seperti pegawai itu mau lembur. Iya, dapat THR 2 kali. Iya.
Terus kemudian Tapi puasa dapat ada hari 2 kali nggak? ada puasa Senin Kamis, pekan kan gitu. Jadi kalau kita mau jaga kesehatan kita, menstabilkan makanan dan minuman yang masuk, ya udah Senin puasa, Selasa Rabu nggak puasa, Kamis puasa, Jumat Sabtu Ahad nggak puasa, Senin puasa lagi. Nah, itu kan seminggu kita ada 2 kali. Makanya seorang pakar kesehatan juga di Barat pernah mengatakan begini. Dia bilang, saya menemukan komunitas yang sehat itu adalah komunitas yang suka berpuasa. Dan itu saya temukan di orang-orang Islam. Asal mereka mengamalkan. Karena banyak sekali puasanya. Puasa Ramadan setahun sekali, sebulan. Ada puasa Senin Kamis sepekan 2 kali. Jadi 7 hari itu ada 2 hari puasa. Berarti 5 harinya nggak puasa. Ada puasa Ayyamul Bid namanya, 3 hari setiap bulannya. Ada puasa ini, puasa banyak puasa-puasanya. Oke, siap Pak Ustadz. Pak Ustadz, pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Kalau misalnya kita puasa nih Pak Ustadz, sebenarnya dan sebaiknya, ini persepsi dari agama Islam ya Pak Ustadz ya. Kalau dari non-muslim kan sudah pasti, kita nggak usah lihat persepsi mereka deh. Mereka kan kita anggap respect, menghargai, dan lain sebagainya Pak Ustadz. Tapi dari kita Islam sendiri, kalau misalnya kita berpuasa nih Pak Ustadz, apakah kayak kita benar-benar minta tutup warung mereka kayak gitu punya, apa kita kamu makan ya, kamu sana, atau sebenarnya kita harus biasa aja sih Pak Ustadz, atau bagaimana? Biasa aja. Saya termasuk tidak pernah permasalahkan gitu ya. Saya juga sampaikan kepada jemaah saya. Karena tidak usah bicara orang non-muslim. Mereka memang tidak puasa kan. Mereka punya hak. Mereka boleh jual makan, mereka makan segala macam. Di kalangan umat Islam juga, kan ada orang yang berhalangan. Di Jakarta misalnya, kan tetap ada musafir. Mungkin ada musafir datang dari Surabaya, ada mungkin dari luar negeri datang. Mereka tidak mau puasa. Itu hak mereka. Masa dia harus tunggu sampai azan maghrib baru dia bisa makan gitu kan? Contoh, dia bisa makan. Atau anak-anak kecil. Nah, atau wanita haid, wanita nifas, gitu kan? Orang sakit. Banyak sekali orang yang tidak harus berpuasa mereka. Mereka juga butuh makanan gitu. Cuma memang kalau kita cari titik temunya, ada baiknya. Saya waktu Ramadan sempat masuk di beberapa mall waktu itu. Saya melihat ada beberapa restoran yang saya berikan apresiasi lah ya. Karena mereka itu memasang gorden, gitu kan. Walaupun tidak full. Sehingga orang yang lagi puasa Ramadan itu tidak terlalu terganggu. Saya lihat itu rapi banget, itu bagus banget. Dan itu restoran luar lagi gitu kan. Saya nggak usah sebutin mereknya, tapi ada banyak restoran seperti ini, saya lihat di Ramadan mereka masih memuliakan itu. Nah, tapi kalau orang memang yang sengaja gitu kan, karena ada juga orang kadang-kadang menjual makanan itu kayak sengaja menggiurkan orang untuk beli kan gitu. Dia memajang-majang di depan atau seperti apa, itu dikhawatirkan. Muslim siapa tahu mengganggu. Tapi ini bukan dikatakan tidak boleh. Karena juga ada muslim yang beli makanan sekarang dari restoran, dia bawa ke rumahnya untuk buka puasa, kan bisa juga. Nah, tidak harus dia makan di situ. Ada orang puasa juga yang belanja gitu, yang beli, kan bisa juga begitu. Kayak kami di restoran itu banyak orang yang datang belanja makanan. Kami buka juga di siang hari. Tapi ada orang datang sakit misalnya. Dan ada juga orang yang beli memang untuk dia buka puasa. Dia datang order, tolong nanti disiapin ya, dikirim ke alamat ini, tapi nanti jam 5 baru dikirim. Kan kita di restoran tidak mungkin kita masaknya nanti jam 5 sore. Mepet. Kita masak udah dari kita prepare semua dari jam 10 pagi gitu. Cuma kadang-kadang di restoran itu, di tempat kami, kalau hari biasa mungkin mereka datangnya jam 7, jam 8, atau jam 6 misalnya. Nah kali ini mereka datangnya jam 11, jam 10, jam 11, lebih mundur. Karena tidak ada orang yang makan siang juga umumnya gitu ya. Oke. Pak Ustadz, apa hukumnya kalau misalnya orang berpuasa Pak Ustadz, tapi setengah ria Pak Ustadz? Misalnya pamer puasa dia. Atau pengen kasih tahu, kamu jual makanan nih, tutup dong. Kita nih lagi puasa nih. Kita itu kan sebenarnya kan, tadi kan Pak Ustadz sudah jelasin, harusnya kita umat Islam tidak seperti itu kok, kayak gitu. Ya biasa aja. Kan tetap ada restoran yang harus melayani ini. Tapi mungkin maksud hatinya setengah pengen nunjukin nih, bahwa gue lagi puasa nih, kalian harus tutup nih. Aduh, iseng aja itu. Ya, itu iseng ya maksudnya. Udahlah, dia sibukin ngaji aja deh. Dia baca Quran, dia sedekah, dia hadir majelis ilmu. Banyak kegiatan lain. Ngapain datang ke tempat orang lalu ribut dengan masalah begitu? Kan gak penting banget. Kalau dia merasa terganggu pribadi, dia jangan ada di lokasi itu. Dia pergi aja ke lokasi lain. Karena kita gak bisa melarang orang gitu kan. Orang memang ada yang tidak puasa. Tadi saya bilang di kalangan umat Islam ada sendiri yang butuh makanan. Non-muslim juga ada yang butuh makanan. Kita tidak bisa egois dengan seperti itu. Dan tentu saya bilang tadi sisi lain juga mereka bagaimana memuliakan umat Islam gitu kan. Jangan juga sengaja. Saya pernah juga lewat di satu tempat. Siang hari Ramadan, ada orang jual ST. Itu sengaja dia taruh di tengah-tengah keramaian. Dengan lagi panas lagi kan.
dengan apa uapnya itu ada apa dengan jadi orang dia tuh tergiur benar lagi puasa. Ini terlalu berlebihan juga. Maksudnya sebaiknya itu jangan gitu ya. Itu wajar mungkin kalau ditegur. Ya, tapi kalau orang di dalam restoran, orang datang nanti buka menu baru pesan, nggak ada sesuatu yang mengganggu orang di luar, kan enggak. Oke. Oke, Pak Ustadz. Kalau iklan di TV, Pak Ustadz? Ini iklan paling sering ini sirup nih. Tapi kata dia, ya itulah saat dia paling laku. Ya. Dan ngapain lihat iklan itu? Kan kalau Pak Ustadz nggak pernah nonton iklan, Pak Ustadz? Bukan, maksudnya iklan terlintas ya udahlah. Tapi kalau khusus, oh ini salah, ini ngapain iklan sirup? Saya kan lagi puasa. Kok gitu sih? Maksudnya saya bilang ini iseng banget orang-orang seperti ini gitu. Jadi nggak perlu bahas itu. Kalau dia memang duduk iklan itu terpasang 10 menit, ya kan rata-rata 1 menit kan itu sudah mahal juga kan. Terus itu mau dibahas untuk apa? Gitu. Kalau tidak perlu nggak usah nonton TV gitu. Nonton yang lain aja gitu kan. Sama dengan waktu kita bahas masalah medsos gitu kan. Ada orang kadang-kadang masuk ke satu medsos ceramah misalnya. Atau edukasi kesehatan. Dia datang iseng cuma ganggu di situ. Oh kok bahas itu, kok begini? Ya udah kalau kamu gak suka cari channel lain yang kamu suka gitu. Misalnya dia suka mabuk, ya sudah sama channel-channel mabuk-mabuk aja deh. Ngapain masuk ke sini iseng banget gitu kan. Iya, ganggu orang lain aja. Kan orang lain yang lagi husuk, orang lain pengen ibadah jadi terganggu. Betul. Kita nggak ganggu kalian yang nggak mau ibadah, mau sana, silakan. Itu ada spotnya sendiri, ada channelnya sendiri gitu ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz kalau misalnya kita hutang puasa itu sampai lupa, sampai diganti Ramadan. Ini lupa atau sengaja lupa nih? Gimana Pak Ustadz? Dosanya gimana Pak Ustadz? Udahlah kan lupa juga. Ada bedanya lupa dengan sengaja. Kita bedain hukum dok. Iya betul. Karena orang kalau lupa itu beda. Contoh misalnya dalam masalah sholat. Kata Nabi SAW, siapa yang lupa sholat, dia sholat kapan dia ingat. Misal contoh, dokter udah tiba malam nih. Terus dokter baru ingat, waktu Isya. Saya tadi belum sholat duhur kayaknya. Tetap harus sholat duhur ataupun Isya. Karena lupa. Itu beda kalau lupa. Nah sama dengan orang juga gitu. Dia punya utang puasa nih. Tapi dia lupa 4 atau 5 ya gitu. Ya udah dia, kalau dia punya utang seperti ini, dia pilih angka yang lebih besar dok. Misalnya 4 atau 5, dia pilih 5. 6 atau 7, pilih hari ke-7. Supaya pasti terbayar yang minimalnya gitu. Beda dengan sholat dok. Kalau sholat itu, kalau tadi utang puasa kita pilih angka yang lebih besar, 4 atau 5 kita pilih 5. Kalau sholat, misalnya dokter ragu nih, maaf, lagi sholat duhur. Kemudian dokter ragu, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat nih? Lupa. Iya. Kita pilih yang lebih sedikit kalau sholat. Kita pilih rakaat ketiga. Kalau puasa kita pilih angka yang lebih besar tadi, 4 atau 5. Kalau sholat enggak, kita pilih yang lebih sedikit. Sudah tahajud kayak gitu punya, sudah sujud kayak gitu, kita lupa nih ini sudah rakaat keberapa. Ya. Berarti kurangin. Ya, jangan ditambahin ya. Iya, jadi kita pikir kalau muncul nih 3 atau 4 nih ya, duhurnya, sudah kita pilih 3 aja. Begitu yang disampaikan dalam hadis Nabi SAW. Supaya kalau misal pun ternyata itu sudah jadi 5 rakaat nanti, yang 4 rakaatnya sudah terpenuhi. Tapi kalau dia pilih jumlah lebih sedikit, misalnya 3 atau 4, 3 aja deh. Ternyata itu baru rakaat kedua misalnya. Nah kan dia berarti kurang rakaatnya. Gak paham, ulang. Oke. Sekarang dokter sholat duhur 4 rakaat. Sekarang kita pas di rakaat ketiga ini ragu. Ketiga atau keempat ya. Nah kita kan dianjurkan dalam hadits Nabi itu pilih yang ketiga. Nah, kalaupun misal dia itu sebenarnya sudah rakaat keempat. 4, berarti kan 5. Nanti 5. Nah kata Nabi SAW, berarti dia sudah terpenuhi syarat 4 rakaatnya. Oh berarti dilebihin gak apa-apa asal jangan kurang. Betul. Nah tapi kalau dia 3 atau 4 ya. Saya pilih 3 aja deh. Saya pilih 4 aja. Ternyata tuh baru rakaat ketiga. Berarti dia kurang 1 rakaat. Berarti boleh lebih, jangan kurang. Iya. Oke, siap Pak Ustadz kalau kayak gitu Pak Ustadz. Pak Ustadz kalau misalnya kita, kan kalau bulan Ramadan ini, paling sering itu ada, apa ya, kalau misalnya bangunin subuh-subuh itu apa namanya? Sahur. Nah, itu bagian dari agama Islam atau tradisi sebenarnya? Tradisi. Nggak ada dalam Islam. Itu tradisi Pak Ustadz. Iya. Boleh dilakukan nggak Pak Ustadz? Ya, tergantung sih kebiasaan masyarakat seperti apa. Kalau masyarakat kita tuh merasa, ini membantu banget kami bangun sahur. Dan mereka tidak terganggu dengan anak-anak yang gendang-gendangan dan segala macam itu. Tapi kalau yang sesuai dengan syariat sebenarnya tidak ada. Sesuai dengan syariat nggak ada Pak? Nggak ada.
Paling sering waktu saya non muslim dulu Pak Ustadz ya, berhenti Pak Ustadz, terus berhentinya di rumah non muslim Pak Ustadz, digede-gedein. Sumpah, di rumah non muslim tapi digede-gedein kayak gitu ya. Sahur. Itu gimana Pak Ustadz? Ya itu tidak boleh harusnya. Gak boleh Pak Ustadz. Tidak boleh ya. Karena dalam Islam itu tidak boleh mengganggu ahli zimma namanya. Ahli zimma itu kan orang non muslim di bawah naungan pemerintah Islam dan perdamaian dengan kaum muslimin. Tidak boleh. Dalam sebuah riwayat itu kata Nabi Muhammad SAW begini, man ada zimmiyan kuntu lahu khasiman yaumul qiyamah. Siapa yang mengganggu zimmi, orang kafir yang tidak punya masalah dengan umat Islam, maka dia akan jadi musuhku hari kiamat. Oh. Jadi tidak boleh kita ganggu. Ini non muslim, matiin aja lampunya. Ini non muslim, ambil aja. Atau ganggu aja, gak boleh. Gak boleh sama sekali. Mereka juga punya hak, sebagaimana umat Islam punya hak. Cuma memang dalam hal ritual ibadah, maka lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Tapi masalah hal-hal mengganggu tidak boleh. Tidak boleh orang muslim itu sengaja mengganggu. Makanya dokter lihatlah secara fakta lapangan ya, dan data lapangan itu, di negara yang mayoritas muslim, pasti non muslim aman-aman aja. Indonesia, Malaysia, Brunei. Oke, non muslim jalan aja, mereka buka usaha, mereka segala macam. Bahkan kadang-kadang mereka dominasi baik perekonomian. Karena umat Islam memang tidak dibolehkan mengganggu mereka. Dan itu umat Islam paham itu. Aslinya seperti itu Pak Ustadz. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya kita bangunin orang, itu lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya Pak Ustadz? Ya tadi saya bilang kembali kepada tradisi. Gitu kan. Kalau tradisi orang di sekitar situ kayak di satu perkampungan, mereka itu merasa, kita sepakat deh. Misalnya satu kampung ada 100 kakak, 200 kakak itu sepakat. Kayaknya anak-anak muda kita ini biar mereka ada aktivitas daripada mereka begadang kosong. Udah mereka bangunin kita sahur deh. Terus mereka sepakat tuh, oke diiklanin di kampung itu, nanti yang regu A dibentuk akan bangunin sahur hari ini. Regu B besok, regu C gini-gini, misal contoh. Dan mereka sepakat. Dan ada tata cara yang mereka lakukan selama tidak ada pelanggaran agama, oke saya. Tapi kalau itu inisiatif individual atau hanya beberapa orang, dan orang kebanyakan masih terganggu, jangan, tidak boleh. Oke. Karena memang tidak ada dalam Islam itu, tidak ada syaratnya. Nabi bilang, ayo bangunkan orang sahur, gak ada begitu. Gak ada. Ini di daerah ya, kalau di Jakarta nggak bisa karena gedung-gedungnya tinggi kan, apalagi apartemen kan, ya teriak sahur juga nggak ada yang dengar di atas sana. Sama ada satu lagi nih, aku keinget tiba-tiba kan, memori pada waktu aku non muslim dulu. Kebetulan rumah saya dulu itu Pak Ustadz waktu non muslim, rumah saya itu selalu dekat masjid Pak Ustadz. Selalu dekat masjid Pak Ustadz. Nah pada waktu momen sahur, kayaknya aku nggak inget ya, sahur sebelum sahur kayak gitu ya, sebelum azan gitu ya Pak Ustadz. Ngobrol Pak Ustadz di masjid pakai toa kan Pak Ustadz. Ngobrol. Entah itu radio, entah apa. Jadi ngobrol Pak Ustadz. Ngobrol kayak acara radio kayak gitu punya. Ngobrol podcast kali ya. Podcast habis itu baru ditutup azan Pak Ustadz. Nah itu kalau saya pada waktu non muslim itu mengganggu banget sih Pak Ustadz. Itu sebenarnya bagaimana sih Pak Ustadz? Ya sebaiknya jangan. Kalau azan oke lah gitu kan. Atau pengajian mungkin, itu oke. Tapi kalau untuk ngobrol, kayak tadi dokter bilang, ya janganlah. Kan bisa ngobrol, gak usah pakai mikrofon kan. Terima kasih Pak Ustadz. Hari ini kita belajar banyak ya tentang puasa dan tata cara puasa dari Pak Ustadz Khalid Basalamah. Pak Ustadz pengen tutup dari cerita Nabi lagi Pak Ustadz? Udah cukup. Cukup Pak Ustadz. Terima kasih semuanya untuk kalian semuanya. Tolong bantu share video ini, bantu follow, bantu subscribe. Begitu juga dengan Ustadz Khalid Basalamah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum podcast ini kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.